Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna natabarra'u min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali, untuk istifadah, untuk melanjutkan daras kita di dalam kitab Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran karangan Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita membahas tentang haddul Quran, definisi Al-Quran. Ila anqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumi fid dharain. Haddul Quran, definisi atau pengertian Al-Quran. Al-Qur'anu lughatan ma'khuzun minal qur'i. Al-Quran itu secara bahasa itu diambil dari kalimat dalam bahasa Arab al-qur'u. Apa itu al-qur'u? Wahwal jam'u. Di Al-Quran itu diambil dari bahasa Arab al-qur'u. Al-qur'u itu artinya dalam bahasa Arab adalah al-jama'. Al-jama' itu maksudnya mengumpulkan. Wa 'urfan huwal kalamu al-munazzalu atau al-munzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jiz bi suratin minhu. Secara definisi, secara uruf di ulumul Quran. Jadi kalau dalam tadi secara bahasa Arab, Al-Quran itu diambil dari Al-Qur'an, kalimat Al-Qur'an. Tapi kalau dari segi apa uruf, definisi dalam ulumul Quran, maka Al-Quran itu adalah al-kalam al-munzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Al-Quran itu adalah al-kalam, firman Allah Subhanahu wa taala, al-munzal atau al-munazzal, yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jiz yang maksudnya bisa menjadikan mukjizat atau melemahkan, karena mukjizat itu dinamakan mukjizat itu dalam segi bahasa Arab artinya adalah melemahkan. Kenapa mukjizat, kelebihan yang dimiliki oleh para nabi itu disebut mukjizat dalam bahasa Arab? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengutus nabi, Allah tidak mengutus seorang nabi maupun rasul kecuali mengkaruniakan kepadanya mukjizat. Dan mukjizat ini sebagai penentu antara nabi atau rasul dan selainnya. Nah, karena banyak orang manusia memiliki kelebihan-kelebihan, tapi kelebihan itu berasal dari syaitan yang justru malah itu buruk. Nah, tapi kalau nabi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan, yaitu mukjizat. Nah, mukjizat itu tujuannya apa? Apa hikmah di balik mukjizat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya wa rasul, yaitu untuk melemahkan hujjah musuh-musuhnya ketika itu. Melemahkan hujjah lawan-lawan yang ingin menentang ajaran atau syariat yang menentang atau melawan syariat-syariat yang dibawa oleh nabi atau rasul tersebut. Nah, itu tujuannya mukjizat. Nah, dan mukjizat terbesar yang dimiliki oleh nabi kita Nabi Muhammad SAW yang sampai saat ini masih kekal, bahkan sampai hari kiamat nanti, satu-satunya mukjizat yang abadi yaitu hanya Al-Quran. Rasulullah SAW memiliki banyak sekali mukjizat, bahkan Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat para nabi-nabi terdahulu. Para nabi-nabi terdahulu itu mereka memiliki mukjizat-mukjizat, itu semuanya ada di nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan di antara sekian banyak mukjizat, semuanya mukjizat itu hilang dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi satu-satunya mukjizat Nabi Muhammad yang sampai sekarang masih akan kekal sampai hari kiamat nanti, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu al-mu'jiz bisuratin minhu, dengan satu surat saja.
Satu surat, bahkan surat terpendek sebagaimana nanti yang akan diterangkan oleh beliau di sini, satu surat yang paling pendek saja di dalam Al-Qur'an itu bisa menjadi mukjizat yang tidak akan pernah bisa ditandingi oleh lawan-lawan. Ketika lawan-lawan orang kafir ketika pada zamannya Nabi Muhammad SAW sampai nanti hari kiamat tidak akan ada yang bisa menandingi Al-Quran. Itu maksudnya al-mu'jiz bisuratin minhu, yang bisa melemahkan menjadi mukjizat dengan satu surat saja di dalam Al-Quran, bukan dengan Al-Quran seluruhnya, apalagi Al-Quran seluruhnya. Faqauluna, ini namanya di dalam bahasa Arab ada istilahnya ta'rif dan ada istilahnya muhtarazat. Jadi setiap ta'rif atau definisi itu selalu muncul di dalamnya, setelahnya adalah muhtarazat. Apa saja sesuatu yang tidak masuk dalam definisi tersebut. Apa saja sesuatu yang keluar dari definisi tersebut. Oleh karena itu di dalam ilmu mantiq bahwa ta'rif, pengertian atau definisi, sebuah definisi ketika kita itu ingin mendefinisikan sesuatu, maka harus jami' dan mani'. Atau bahasanya dalam bahasa Indonesia adalah spesifik. Kita harus, ketika kita ingin mendefinisikan sesuatu itu harus spesifik. Jangan yang masih rancu, yang sekiranya masih samar-samar. Kita mendefinisikan sesuatu dengan kalimat yang sekiranya apa saja bisa masuk di dalam definisi tersebut. Itu tidak bisa dinamakan definisi. Jadi kita mendefinisikan sesuatu, memberikan pengertian kepada terhadap sesuatu itu harus spesifik. Jami' dan mani'. Jami' itu sekiranya sesuatu yang kita bahas itu semuanya seakan-akan terangkum dalam satu definisi. Dan mani' itu maksudnya seakan-akan definisi tersebut mengeluarkan atau melarang segala sesuatu masuk ke definisi tersebut. Itu syarat-syarat agar ta'rif itu dibuat. Harus jami' dan mani'. Jadi sekarang kita lagi membahas barusan ta'rifnya Al-Qur'an, pengertiannya Al-Qur'an, al-kalamul munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu bi suratin minhu. Ini ta'rifnya, pengertiannya, definisinya Al-Qur'an. Maka faqauluna al-kalam. Maka kenapa di definisi tadi ada al-kalam, firman Allah, jinsun syamilun li jami'il kalam. Karena al-kalam dalam bahasa Arab itu sebenarnya adalah jins yang syamil, adalah sebuah ibarat yang seakan-akan mencakup semua omongan, bahkan omongan manusia, omongan bahasanya hewan pun itu bisa dinamakan al-kalam ya. Manusia dan lain-lainnya, makhluk Allah yang lain itu juga bahasa Arabnya al-kalam. Maka kalau seandainya Al-Quran ditarifkan dengan al-kalam saja, itu nggak cukup, karena di dalam al-kalam itu ada al-kalam, ada kalam manusia, ada kalam malaikat, ada kalam iblis, syaitan dan lain-lain. Maka dilanjutkan di dalam ta'rif definisi Al-Quran, wa qauluna al-munzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faslun mukhrijun lil kalamin nazila ala ghairihi minal anbiya. Maka ketika definisi Al-Quran dilanjutkan, wal kalamul munazzal atau munzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan di sini faslun, sebuah pembagian yang mana mukhrijun, yang mana definisi ini yaitu definisi bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fokus ini menunjukkan, mengeluarkan dari definisi tersebut al-kalam an-nazil ala ghairihi minal anbiya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi terdahulu, ke Taurat seperti Taurat, wal Injil, wasairil kutub was suhuf. Maka kesemuan Taurat, Injil ataupun kitab-kitab samawiyah yang lain atau suhuf itu tidak bisa dinamakan Al-Quran. Semua kitab-kitab tersebut apakah boleh kita namakan Al-Quran? Karena itu juga firman Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabi terdahulu. Tidak, itu tidak bisa dinamakan Al-Quran. Karena nama Al-Quran khusus adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada, yang diwahyukan kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semakin definisi Al-Quran sekarang menjadi semakin spesifik. Yang tadi yang awalnya al-kalam cuma kalam saja, dan kalam atau perkataan itu yang mencakup perkataan, nggak cuma perkataan atau firman Allah, tapi bisa perkataan malaikat, perkataan manusia dan lain-lain. Tapi ketika ditambahi bahwa perkataan atau firman Allah yang
diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka di sini seakan-akan semakin ngerucut ya, semakin dalam definisinya. Nah, wa qauluna al-mu'jiz. Sekarang ada di dalam definisi Al-Qur'an tadi ada kalimat al-mu'jiz, yaitu menjadi mukjizat atau melemahkan. Itu maksudnya apa? Faslun tsani. Nah, ini adalah pemisah ya, pemisah yang kedua. Fasl, titik fokus yang kedua, yang mana kalimat al-mu'jiz di dalam definisi Al-Qur'an ini seakan-akan mengeluarkan sesuatu yang mana itu mungkin saja juga wahyu atau firman Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sifatnya bukan sebagai mukjizat. Contohnya apa? Lil ahaditsir rabbaniyah, seperti hadis rabbani. Hadis rabbani ini atau mungkin kita pernah sering dengar dengan istilah lain hadis qudsi. Yang mana hadis qudsi ini adalah memang benar, ini adalah hadis, artinya diucapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, akan tetapi ini merupakan wahyu dari Allah. Jadi ini seakan-akan Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan hadis, akan tetapi hadis ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dalam bentuk sebuah hadis. Lah, firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad tapi berbentuk hadis, bukan Al-Qur'an, maka ini nggak ada nilai mukjizatnya. Nah, karena firman Allah yang berbentuk hadis itu nggak ada nilai mukjizatnya, berbeda dengan Al-Qur'an. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam ayat Al-Qur'an, surat Al-Qur'an, maka itu sifatnya mukjiz dalam setiap suratnya. Ada mukjizat, ada nilai mukjizat di dalamnya. Akan tetapi kalau hadis qudsi itu firman Allah, itu kalamullah juga. Nah, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW tapi disampaikan kepada kita melalui hadis. Bahasanya adalah bahasa hadis, walaupun di dalamnya ada qala Allah Ta'ala. Nah, maka hadis qudsi ini tidak ada nilai mukjizatnya, berbeda dengan Al-Qur'an. Jadi yang benar-benar mukjizat itu adalah yang di dalam Al-Qur'an. Nah, contohnya seperti apa hadis qudsi itu? Di sini dicontohkan ke hadis sahihain, seperti hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Ini masyhur ya hadis ini ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala maksudnya inda dhanni 'abdi bi. Karena ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman bahwa saya itu berada di prasangka hambaku. Sebagaimana hambaku berprasangka kepadaku, maka saya ini sebagaimana prasangka hambaku. Lah, ini bukan di dalam Al-Qur'an, tapi ini firman Allah Subhanahu wa taala tapi berbentuk hadis yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad, itu di dalam bentuk hadis ya, disampaikannya kepada kita juga dalam bentuk hadis. Akan tetapi di dalamnya ada qala Allah Ta'ala. Makanya hadis qudsi itu derajatnya di bawah Al-Qur'an pastinya. Tidak ada nilai mukjizatnya. Karena yang bernilai mukjizat untuk Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Qur'an. Nah, ثم الاقتصار في الحد على الإعجاز وإن نزل القرآن لغير أيضا لأنه المحتاج إليه في التمييز فهو الأهم. Nah, sekarang padahal sebagaimana kita tahu bahwa di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Di dalam Al-Qur'an ada hikmah, ada kisah-kisah Nabi terdahulu yang bisa kita ambil pelajaran, kita petik pelajaran yang Allah sampaikan Allah sampaikan melalui cerita-cerita di dalam Al-Qur'an tentang umat-umat terdahulu. Dan juga di dalam Al-Qur'an itu ada hukum-hukum. Di dalam Al-Qur'an itu juga ada al-wa'az ya, mau'izah, nasihat-nasihat. Dan di dalam Al-Qur'an juga ada mengabarkan kepada kita tentang apa yang akan terjadi kelak di hari kiamat dan setelahnya. Padahal banyak sekali kandungan di dalam Al-Qur'an itu. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa Al-Qur'an ini disebutkan di dalam kitab Subhatul Itqan oleh Abu Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Al-Qur'an ini dari zaman dahulu digali keilmuannya oleh para ulama-ulama salaf maupun khulaf sampai nanti kelak di hari kiamat tidak akan pernah habis keilmuan-keilmuan Al-Qur'an ini. Artinya berarti di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali kandungan-kandungan makna dan pelajaran-pelajaran. Akan tetapi kenapa di dalam definisi Al-Qur'an itu yang disebutkan cuma al-i'jaz saja. Titik fokusnya cuma di al-i'jaz, yaitu Al-Qur'an ini bisa melemahkan.
Nah, kenapa kok cuma cukup di situ aja? Seakan-akan Al-Quran ini cuma sebagai alat untuk melemahkan musuh-musuhnya. Apakah seperti itu? Kenapa? Padahal di dalam Al-Quran ini masih banyak kandungan-kandungan yang lain. Nah, walau kenapa kok bisa di dalam definisi itu cuma ringkas saja, yaitu atas kalimat i'jaz, melemahkan, wa innazal Qur'anul ghairi, padahal Al-Quran itu juga turun untuk maksud-maksud yang lain juga, tapi tidak disebutkan di definisi Al-Quran. Kenapa? Li'annahul muhtaju ilaihi fitamyiz. Karena Al-Quran, definisi al-i'jaz ini itu sangat dibutuhkan fitamyiz untuk membedakan Al-Quran dengan yang lainnya. Fahuwal aham. Maka definisi ini yang sangat penting sekali, yang kemudian kalimat i'jaz ini ditaruh di yang paling penting di definisi Al-Quran. Padahal Al-Quran itu banyak mengandung makna-makna yang lain. Kenapa? Karena memang kalimat i'jaz, sekali lagi, Al-Quran ini Allah turunkan, Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk mukjizat yang kekal sampai nanti di hari kiamat. Dan mukjizat itu adalah untuk melemahkan musuh-musuh, melemahkan orang-orang, manusia-manusia yang berusaha untuk menandingi Al-Quran atau mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah. Nah, itu tidak akan pernah terbukti karena memang Al-Quran itu benar-benar mukjizat. Nah, ya, intinya berarti kalimat i'jaz ini sangat penting sekali, dan kalimat i'jaz ini yang akan membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Mungkin kitab-kitab yang lain, naam, ada yang hebat, ada yang luar biasa, ada yang mengandung banyak pelajaran, banyak hikmah, akan tetapi nilai mukjizat yang di dalam Al-Quran tidak akan pernah ada tandingannya. Karena sekali lagi Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap nabi itu tidak diutus kecuali dengan mukjizat, sebagaimana yang saya terangkan tadi. Dan mukjizatnya para nabi, artinya mukjizat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, itu selalu menyesuaikan keadaan kaumnya ketika itu. Lah, ketika Nabi Sulaiman diberi diberi mukjizat, bisa berbicara dengan hewan dan lain-lain, dan semua seakan-akan semua makhluk itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Mungkin ketika zaman dahulu, di zamannya Nabi Sulaiman, ketika itu zamannya para raja yang mereka itu suka menyombongkan kekerajaannya, kepemimpinannya dan lain-lain. Sebagaimana Nabi Musa juga dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala tongkat yang mukjizat yang bisa merubah tongkat menjadi ular, karena ketika itu Nabi Musa diutus di sebuah kaum yang mana kaumnya tersebut mereka itu adalah para penyihir-penyihir. Maka Nabi Muhammad SAW diberi mukjizat yang paling agung, yaitu Al-Quran. Mengapa? Karena Nabi Muhammad SAW diutus di antara kaum yang mana ketika itu kaum tersebut adalah orang-orang yang pandai membuat syair, pandai sekali membuat pantun, syair, peribahasa dan lain, peribahasa Arab dan lain-lain. Bahkan mereka untuk mengucapkan sebuah syair dengan bahasa yang sangat indah tanpa ada kesalahan itu tidak butuh mikir lama. Sebagaimana kita sekarang ngomong dengan sebegitu lancarnya, panjenengan antum ngomong dengan sebegitu lancarnya ketika ngobrol, maka orang Arab itu juga sebegitu mudahnya untuk membuat mengarang syair tanpa butuh pikir panjang, tanpa butuh mempelajari dulu, nulis dulu. Sebegitu cerdasnya, sebegitu hebatnya orang-orang Arab pada zaman dahulu itu dalam membuat syair dan lain-lain. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat yang paling agung, yaitu Al-Quran. Seakan-akan Al-Quran ini langsung membungkam semua orang-orang manusia ketika dahulu yang merasa diri mereka paling pandai, dan diutuslah seorang nabi dengan mukjizat, yaitu Al-Quran, yang mana Al-Quran ini bukan perkataan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi Al-Quran ini adalah sebuah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan semua musuh-musuh ketika itu langsung terbungkam. Itu adalah tujuannya mukjizat. Nah, wa qauluna bi suratin minhu bayanun li aqalli ma yahsulu bihil i'jaz. Bi suratin minhu, dengan satu surat saja, di definisi Al-Quran tadi bahwa Al-Quran itu mukjizat dengan satu surat saja, itu bayanun li aqalli ma yahsulu bihil i'jaz. Maksudnya seakan-akan menjelaskan kepada kita bahwa mukjizat itu di Al-Quran itu bukan dengan satu Al-Quran penuh atau dengan satu juz, dua juz.
Bahkan yang bisa menjadi mukjizat di dalam Al-Quran, melemahkan musuh-musuh itu hanya dengan minimal satu surat saja. Satu surat saja itu tidak akan ada manusia yang pernah menandingi satu surat di dalam Al-Quran, apalagi sampai Al-Quran penuh, itu maksudnya. Wa qadru aqsari surah, surat yang paling pendek, Kal Kautsar, surat Al Kautsar, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat saja. Itu 3 ayat saja di dalam surat Al Kautsar itu bisa menjadi mukjizat, yang mana artinya bisa melemahkan musuh-musuh. Tidak akan pernah ada manusia yang bisa menandingi satu surat Al Kautsar saja. Wa inna ma kana aqallul i'jazi bi aqalli suratin li'annahu lam yakun fil Qur'ani ayatun mufradah balil ayatu tastalzim munasibatan lima qablaha wa ma ba'daha fatakunu salasa ayat. Mengapa mukjizat di dalam Al-Qur'an itu, nilai mukjizat di dalam Al-Qur'an itu bi aqalli surah, dengan surat yang paling minimal saja, yaitu surat Al Kautsar. Dan surat Al Kautsar ini cuma 3 ayat. Li'annahu lam yakun fil Qur'ani ayatun mufradah, karena di dalam Al-Qur'an itu tidak ada ayat sendirian gitu, nggak ada. Kenapa? Balil ayat tasazimu munasibatan lima qablaha wa ba'daha. Karena ayat itu selalu bersambungan, berhubungan dengan ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran itu satu ayat berdiri sendiri gitu, nggak ada. Karena Al-Quran itu, di dalam Al-Quran itu satu ayat itu selalu ada hubungannya, temanya dengan yang sebelumnya, dengan ayat sebelumnya sama ayat yang setelahnya. Oleh karena itu minimal surat di dalam Al-Quran itu dari 3 ayat. Tidak ada Al-Quran itu, di dalam Al-Quran itu satu surat cuma 1 ayat, nggak ada. Minimal 3 ayat. Kenapa? Yaitu sebabnya. Karena 1 ayat itu selalu berhubungan dengan ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Nah, wa zada ba'dun fil haddi faqala al-muta'abbad bitilawatihi liyakhruja mansukh tilawah. Dan sebagian dari para definisi Al-Quran disebutkan oleh Abu Ya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki cukup sampai al-mu'jiz bi suratin minhu. Tapi di dalam beberapa kitab ulumul Quran yang lain, di dalam definisi Al-Quran itu para ulama menyebutkan di dalam definisi Al-Quran al-muta'abbad bi tilawatihi. Tambahan ya. Maksudnya apa? Ada nilai ibadah ketika kita itu membaca Al-Quran. Itu yang membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Kita membaca kitab-kitab yang lain itu belum tentu ada nilai ibadahnya. Akan tapi kalau kita membaca Al-Quran itu ada nilai ibadahnya. Liyakhruja mansukh tilawah. Nah, dari definisi ini, yaitu tambahan definisi ini, al-muta'abbad bitilawatihi, nilai ibadah ketika kita membacanya, itu agar keluar dari definisi ini, yaitu ayat-ayat yang mana ayat tersebut mansukh tilawah. Bacaannya sudah dimansukh. Ya, jadi seperti contohnya, langsung ke contoh saja. Biasanya disebutkan di dalam kitab-kitab ulumul Al-Quran. Ada ayat yang berbunyi di surat An-Nur. Jadi ketika dulu di surat An-Nur mungkin ya. Asy-syaikhatu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Ini di dalam hadis dikatakan oleh di Sayyidina Umar bahwa dikatakan oleh Sayyidina Umar bahwa ayat ini dulu kunna qad qara'naha, pernah sempat dibaca sebagai Al-Qur'an. Ayat ini yaitu ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Ini sempat dibaca oleh para sahabat sebagai Al-Quran. Kemudian pada akhirnya mansukh bahwa ayat tersebut bukan termasuk Al-Quran. Nah, ini kalau seandainya ada tiba-tiba ada orang membaca gitu, lagi belajar ulumul Quran seperti ini, kemudian membaca ayat tersebut, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhal battah. Apakah di situ ada nilai ibadahnya? Enggak ada. Apakah dapat pahala membaca Al-Quran? Enggak ada. Kenapa? Karena ayat tersebut sudah mansukh di dalam Al-Quran. Nah, wasuratu hiya jumlatun minal Qur'an aqalluha 3 ayat musammatun bismin khasin laha bitawqifin minan nabi sallallahu alaihi wasallam bi an tuzkara bidzalikal ismi wa tishtaharu bihi. Surat itu di dalam Al-Qur'an apa? Sebuah jumlah bilangan dari Al-Qur'an yang minimalnya 3 ayat. Ya, minimal 3 ayat itu dinamakan surat. Musammatun bismin khasin laha, yang mana nama-nama surat ini khusus. Sudah ada nama-namanya tersendiri di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah, Surat Ali Imran, Surat An-Nisa. Bitauqifin minan Nabi SAW. Ini poin penting. Bahwa penamaan surat di dalam Al-Quran itu tauqifi. Sifatnya adalah wahyu. Ketetapan yang langsung dari Nabi Muhammad SAW. Yang mana jikalau nama-nama surat ini merupakan tauqifi,
ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW langsung, berarti menunjukkan bahwa nama-nama surat tersebut adalah wahyu dari Allah. Karena Rasulullah SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Nabi Muhammad SAW itu tidak akan pernah berbicara sesuatu dari dasar hawa nafsunya beliau sendiri, akan tetapi segala perkataan dari Nabi Muhammad SAW itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu, sejatinya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi penamaan surat di dalam Al-Qur'an, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Furqan, As-Sajdah dan lain-lain, Al-Isra, itu semuanya merupakan tauqifi, adalah wahyu. Sifatnya wahyu. Artinya apa? La majala lil ijtihadi fiha. Tidak ada pintu untuk ijtihad. Tidak ada kesempatan untuk ijtihad dalam penamaan Al-Quran. Jadi misal ada ulama tiba-tiba dia kepingin ngerubah ijtihad, kepingin ngerubah surat nama surat An-Nisa bukan An-Nisa, itu dengan nama surat apa? Tidak ada. La majal. Tidak ada kesempatan untuk ijtihad di dalam sesuatu yang sifatnya itu tauqifi, yang merupakan wahyu langsung dari Nabi Muhammad SAW, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nama-nama surat itu harus disebutkan dengan nama yang masyhur, nggak boleh nama yang lain. Kita mengenal surat Al-Baqarah dengan sebutan nama Al-Baqarah, maka itu nggak boleh menyebutnya dengan nama yang lain. Misal surat apa? Surat Alif Lam Mim atau surat dan lain-lainnya. Misal seperti itu. Nggak bisa. Nah. Wal ayatu hiya jumlatun minas surah mumayyizatun bil fasilah wa hiya al kalimatul lati takunu akhir al ayah. Wal ayah, maka ayat itu adalah, kalau tadi surat, maka kalau ayat itu apa? Ayat itu adalah sebuah jumlah bilangan dari surat, mumayyizatun bil fasilah, mumayyizatun bil fasilah, yang bisa dibedakan dengan pemisah-pemisah. Ada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan lain. Wahyal kalimatul lati takunu akhirul ayat. Dan ya pemisahnya ini adalah kalimat yang ada di akhir ayat. Jadi ayat itu adalah sebuah di dalam Al-Qur'an itu yang biasanya kita ditandain dengan bulat itu ya, angka bulat itu ya, itu menjadi akhir ayat, maka itu adalah ayat. Insya Allah ini sesuatu yang tidak perlu panjang lebar dijelaskan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sampai sini saja pembahasan kita pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan di dars berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa memberikan kita sehat walafiat dan taufik dan hidayahnya agar kita terus selalu bersemangat untuk menuntut ilmu, untuk belajar lagi, untuk memahami Al-Quran, mempelajari makna-makna dan keilmuan-keilmuan yang di dalam Al-Quran, sehingga kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.